Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Farhan Arif Ghazali di channel ini, di channel Gudeg Teknologi. Seperti kemarin, video kali ini saya tidak menggunakan kamera lagi karena adanya terkendala masalah teknis ya, yaitu di webcam saya tiba-tiba tidak bisa terpakai sehingga tampilannya seperti ini dulu. Oke, untuk kali ini kita masih membahas tentang seputar sistem kendali, yaitu analisa respon frekuensi. Yaitu sebelum kita masuk terlebih dahulu, kita harus tahu apa itu dari pengertian frekuensi. Untuk pengertian frekuensi sendiri yaitu jumlah getaran yang terjadi pada satuan waktu ataupun jumlah dari getaran atau gelombang listrik yang dihasilkan dari satu satuan waktu. Dan untuk gelombang listrik ini kita itu konsepnya pada gelombang AC ya. Jadi untuk gelombang DC itu cuma lurus-lurus saja, jadi tidak dapat dikatakan dengan frekuensi atau getaran seperti itu. Oke, untuk dalam fisika sendiri, frekuensi itu biasanya sangat terkait dengan permasalahan suara dan permasalahan media penghantar komunikasi, seperti halnya pada radio, telepon, televisi, dan berbagai macam media komunikasi. Dan pada metode root locus yang kemarin dan metode analisis dan desain yang membutuhkan pengetahuan mengenai pole open loop dan yang dimiliki pada sistem kendali sebagai metode respon waktu, suatu sudut pandang alternatif yang juga relevan pada sistem linear yang didefinisikan oleh fungsi alih yang dimiliki adalah kelompok metode respon frekuensi. Dan pada metode ini mempelajari tentang perilaku sistem yang dilakukan melalui pengukuran respon sinusoidal atau respon harmonis, kemudian tentang stabilitas, performa, keadaan steady state, dan respon transient dapat ditentukan dari pengukuran respon frekuensi terhadap plan atau kontrol dan aktuator atau penggerak, serta pengetahuan mengenai respon frekuensi loop terbuka atau open loop akan mengantarkan pada sistem loop tertutup. Kemudian untuk langkah-langkah penyelesaian metode respon frekuensi bisa diatasi dengan aplikasi yang bernama MATLAB yang akan memudahkan juga untuk melihat perbandingan dan perhitungan manual dan dapat digunakan pada simulasi komputer. Kemudian apa itu keuntungan pada respon frekuensi dan bagaimana menggambarkan simulasi menggunakan MATLAB? Kita langsung aja lihat tentang respon frekuensi itu tersendiri, yaitu kita masuk ke pen ya, nanti biar bisa gambar-gambar. Oke. Untuk respon frekuensi sendiri adalah representasi dari respon sistem terhadap input sinusoidal pada frekuensi yang bervariasi. Output dari sistem linear terhadap input sinusoidal mempunyai frekuensi yang sama tetapi berbeda dalam hal magnitud dan fasanya. Frekuensi respon didefinisikan sebagai perbedaan magnitud dan fasa antara input dan output sinus. Kita tuliskan di sini aja, yaitu tadi frekuensi respon atau respon frekuensi merupakan perbedaan magnitud dan fasa antara input dan output sinus seperti ini. Kemudian dalam metode respon frekuensi sendiri, frekuensi sinyal masukan dalam suatu daerah frekuensi tertentu dapat diubah dan respon frekuensi yang dihasilkan untuk dipelajari. Kemudian pengujian respon frekuensi pada umumnya sederhana. Pengujiannya itu pengujian pada respon frekuensi itu sederhana.
sederhana dan dapat dilakukan secara teliti dengan menggunakan pembangkit sinyal sinusoidal yang tersedia pada alat-alat ukur yang teliti. Dan untuk pengujian ini seringkali fungsi alih komponen yang rumit dapat ditentukan secara eksperimental dengan pengujian respon frekuensi. Dan metode respon frekuensi dapat diterapkan pada sistem yang mempunyai fungsi rasional, dan solusi daripada itu sistem yang tidak diketahui atau sistem yang benar-benar dikenal dapat ditangani dengan metode respon frekuensi, sehingga pengaruh noise atau kebisingan yang tidak diinginkan dapat diabaikan. Dan dianalisis serta perancangan sistem ini dapat diperluas ke sistem kendali untuk yang non-linear. Karakteristik respon frekuensi suatu sistem dapat diperoleh secara langsung dari fungsi alih sinusoidal, yaitu fungsi alih yang dapat diperoleh dengan mengganti S dengan seperti ini atau frekuensi. Tinjauan sistem linear parameter konsisten dengan masukan XT adalah sinusoida, adalah seperti ini ya, sinusoida X T sama dengan X sin theta T, seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk penggambarannya adalah di sini ada input, ada sistem atau plan, kemudian ada output. Kemudian ada output. Dan di sini inputnya itu apa? Berupa gelombang sinus, dan outputnya adalah gelombang sinus yang bisa diperbesar atau nanti dapat dikontrol, diperkecil seperti itu. Respon frekuensi sendiri menggambarkan besar dari gelombang sinus keluaran dapat bervariasi sebagai fungsi dari frekuensi gelombang sinus masukan. Jadi di sini itu dapat untuk mengatur pada output yang ada di sini. Kemudian untuk tanggapan terhadap masukan sinusoidal atau responnya itu, bila diberikan suatu sistem linear tim invarian seperti yang ditunjukkan pada gambar yang akan saya gambar ini. Coba saya gambar dulu. Maka CS per RS sama dengan GS. Dan suatu input sinusoidal yang dinyatakan dengan RT A sin T seperti ini diaplikasikan terhadap sistem tersebut, maka output yang dihasilkan bila diasumsikan sistem tersebut merupakan sistem yang stabil adalah pada bentuk gelombang sinusoidal, dan hanya saja pada output itu kemungkinan terjadi perubahan amplitudo atau pergeseran fasa, sehingga persamaan output bisa dituliskan sebagai berikut ini. Jadi pergeserannya itu ada di sini, bukan yang ini ya pergeserannya. Ini menjadi
CT sama dengan B sin theta seperti ini. Oke, di mana dan theta merupakan sudut G theta bisa pindah sini aja. Seperti itu. Dalam analisa tanggapan frekuensi, fungsi alih biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dari JW yang dinamakan fungsi alih sinusoidal, sehingga fungsi alih sinusoidal dari sistem pada gambar ini dapat dituliskan seperti berikut. Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mempresentasikan karakteristik dari suatu sistem terhadap input sinusoidal dengan frekuensi yang divariasi, dan jenis-jenis respon frekuensi yang kita ketahui tersebut kita dapat menggunakan beberapa cara, yaitu pertama dengan diagram Bode, kemudian ada menggunakan faktor turunan, kemudian ada faktor integral, kemudian ada lagi faktor orde 1, faktor kuadratis, ya seperti itu. Dan saya tuliskan dulu untuk tadi jenis-jenis frekuensinya. Yang pertama tadi ada apa? Diagram Bode. Yang kedua, untuk diagram Bode tadi kita dapat menggunakan faktor gain ya dan lain sebagainya. Untuk jenis frekuensi ini dulu kita tuliskan dulu. Kita bisa menggunakan Nyquist plot, kemudian kita tulis untuk jenis-jenis frekuensi kita menggunakan dua, yaitu diagram Bode dan kemudian ada Nyquist plot. Untuk yang diagram Bode di sini untuk faktor yang mempengaruhi kita bisa menggunakan faktor gain atau K, kemudian faktor turunan,
Kemudian ada faktor integral dan ada faktor orde 1 dan ada faktor kuadratis. Kemudian untuk Nyquist atau polar plot, di sini ada sama, yaitu faktor integral atau turunan. Kemudian ada faktor orde 1. Kemudian ada lagi faktor kuadratis. Dan untuk perhitungannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Oke, untuk keuntungan respon frekuensi, yaitu keuntungannya adalah metode frekuensi tersebut dapat digunakan jika suatu model mengenai plan dan aktuator susah untuk diperoleh. Kemudian metode respon frekuensi dapat digunakan untuk sistem dengan timer penunda waktu atau ditulis time delay ya. Time delay. Kemudian kompensator dapat lebih sederhana didesain dan dapat didesain jika hanya terdapat data eksperimen mengenai suatu sistem ya. Oke. Kemudian metode respon frekuensi dapat juga digunakan untuk menentukan keadaan-keadaan yang spesifik seperti
seperti pada keberadaan siklus pembatas, dan stabilitas yang berkenaan dengan sistem-sistem nonlinear. Kemudian untuk tampilan pada simulasi MATLAB menggunakan Bode diagram dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dan kemudian untuk pada Nyquist polar atau biasa Nyquist polar plot ya, itu dapat dilihat pada gambar seperti ini di MATLAB. Oke, jadi untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu adalah pada respon frekuensi kita dapat menggunakan dua buah metode. Yang pertama adalah metode Bode diagram, kemudian metode Nyquist atau polar plot. Kemudian metode respon frekuensi dapat digunakan untuk sistem dengan time delay atau penunda waktu. Kemudian kompensator dapat dibuat lebih sederhana, didesain dan dapat didesain jika hanya terdapat data eksperimen mengenai sistem tersebut. Dan metode respon frekuensi dapat digunakan untuk menentukan keadaan yang spesifik seperti keberadaan siklus pembatas dan stabilitas yang berkenan dengan sistem nonlinear. Jadi untuk pertemuan atau materi pada kali ini dicukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.